Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, Bu Popi ingin menyampaikan materi mencakup mengenai PPh pasal 21 atau yang diperpanjang dengan pajak penghasilan pasal 21 yang mengatur pemotongan pajak terhadap wajib pajak orang pribadi dari penghasilan yang diperolehnya. Nah, sebelum kita masuk ke perhitungan PPh pasal 21, maka kita harus mengetahui unsur-unsur apa saja yang ada di dalam perhitungan atau pemotongan PPh pasal 21. Yang pertama adalah nanti ada biaya jabatan, ada iuran pensiun, dan juga yang paling penting ini adalah PTKP atau penghasilan tidak kena pajak, di mana penghasilan tidak kena pajak ini adalah pengurang dari penghasilan yang sudah disetahunkan. Nah, bagaimana untuk penjelasannya? Nanti setelah PTKP, Bu Popi juga akan menjelaskan tentang perhitungan atau kerangka perhitungan dari PPh pasal 21 yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu mengenai PPh pasal 21, di mana perhitungan PPh pasal 21 memiliki salah satu unsur dalam perhitungannya yaitu PTKP. PTKP ini akan mengurangi jumlah penghasilan yang nantinya akan dipakai untuk menghitung PPh pasal 21. Nah, dari situ sebelum kita menghitung PPh pasal 21, kita harus memahami dulu kerangka perhitungannya, terutama menentukan jumlahnya PTKP. Nah, PTKP ini adalah kepanjangan dari penghasilan tidak kena pajak. Oke, contoh soal yang pertama adalah Pak Yoga adalah karyawan PT Jaya Abadi. Dia bekerja sejak tahun 2022. Bulan Januari Pak Yoga belum menikah dan tetapi memiliki satu tanggungan adik kandung. Berapa PTKP Pak Yoga? Nah, kata kuncinya dalam pengerjaan PTKP, kalian jangan lupa selalu mengutamakan atau yang pertama adalah wajib pajak orang pribadi. Nah, ini selalu ada ya. Kalau tidak ada wajib pajak orang pribadi, maka tidak akan ada pajak yang kita hitung. Jadi wajib pajak orang pribadi ini akan selalu ada dan nomor 1 yang kita tampilkan. Selanjutnya kita lihat lagi apakah dia menikah, ternyata belum. Apakah kalau belum menikah pasti belum mempunyai istri ya. Nah, selanjutnya tanggungan tidak hanya anak. Jadi tanggungan itu anak-anak, selain anak itu juga siapa saja yang masuk di dalam tanggungan si wajib pajak tersebut, termasuk adik kandung, ibu kandung, itu bisa dimasukkan dalam perhitungan PTKP si wajib pajak. Di sini kita tulis tanggungan. Nah, tanggungan berapa? Nominalnya sama dengan 1 anak. Kalau 2 tanggungan, ya 2 tanggungan berarti ya harus 2. Kalau 1 kita masukkan 1. Oke, mari kita jumlah karena sudah tidak ada lagi unsur untuk perhitungan PTKP, kita jumlah. Nah, berikut adalah jumlah PTKP dari Pak Yoga. Nah, oke. Ini adalah PTKP dari Pak Yoga. Dari soal ini ketemu PTKP-nya adalah Rp58.500.000. Soal yang kedua yaitu Mas Danar bekerja di PT EDG sebagai karyawan tetap dengan gaji pokok 4.700.000 per bulan, tunjangan makan dan transportasi sebesar 1 juta. Ia belum berkeluarga dan tidak memiliki tanggungan. Nah, berarti yang pertama kita lakukan adalah apa tadi? Menulis atau memasukkan WP orang pribadi dulu. Kata kuncinya di situ. Kita masukkan sebesar berapa? 54 juta. Oke, kita masukkan di sini 54 juta ya. Nah, selanjutnya kita analisis soalnya. Apakah di sini sudah menikah? Nah, ternyata belum berkeluarga berarti belum menikah. Punya tanggungan tidak memiliki tanggungan, berarti otomatis PTKP dari Mas Danar ya, itu adalah sebesar 54 juta ini. Nah, berarti dia adalah seorang wajib pajak pribadi ya. Jangan lupa dalam PTKP pengerjaannya memang harus betul-betul fokus, harus teliti dengan soal ceritanya ya.
Kita lihat, kita sesuaikan jumlah PTKP, selalu kita sesuaikan dengan soal cerita yang ada di soal. Oke. Selanjutnya soal yang ketiga adalah Pak Bambang memiliki gaji 30 juta per bulan neto dengan status menikah dan memiliki 2 orang anak. Maka PTKP Pak Bambang adalah yang pertama kita masukkan tadi adalah wajib pajak orang pribadi. Nah, sebesar berapa? 54 juta. Selanjutnya selain WP orang pribadi ada lagi apakah dia menikah? Oh, statusnya ternyata dia menikah. Berarti di bawah di sini adalah WP kawin ya. Kalau dalam istilah pajak memang harus kawin ya, seperti di KTP. Itu sebesar berapa? 4.500.000. Nah, selanjutnya dia memiliki tanggungan 2 anak. Kita masukkan di sini 2 anak. Kalau per anaknya itu adalah 4.500.000. Nah, berarti di sini sama dengan 4.500.000 ini dikalikan 2 ya, 2 anak. Nah, ketemu berarti PTKP, bukan PTKP, tanggungan untuk anaknya 2, berarti PTKP untuk anak itu adalah sebesar 9 juta. Nah, berarti di sini totalnya kita lihat PTKP-nya berapa. Nah, oke. PTKP Pak Bambang adalah sebesar Rp67.500.000. Oke, selanjutnya soal yang terakhir. Sinta adalah wanita karir dengan penghasilan sebesar 6 juta per bulan. Suami Sinta bekerja sebagai PNS pada salah satu instansi. Nah, ini PNS, jadi dia PNS, kata kuncinya di sini ya. Dia PNS. Dia memiliki 3 orang anak dan berapakah PTKP-nya? Tetap langkah yang pertama adalah WP orang pribadi. Pribadi berapa? WP orang pribadinya adalah 54 juta. Nah, oke. Nah, sekarang bagaimana kelanjutannya? Nah, begini. Beda soal dengan yang sebelum-sebelumnya. Di sini adalah Sinta. Kita menghitung adalah seorang istri yang bekerja. Dia ada wanita karir. Sinta bekerja. Nah, suaminya ternyata juga bekerja sebagai PNS, ataupun kalau tidak PNS berarti dia adalah karyawan tetap yang menjadi suaminya pokoknya selama menjadi seorang wajib pajak dan dia punya NPWP. Maka ketika penghasilan suami dan istri tidak digabungkan, Sinta memiliki NPWP sendiri, suami memiliki NPWP sendiri, maka dianggap Sinta ini sama dengan wajib pajak orang pribadi. Nah, untuk perhitungan tanggungan anak masuk kepada perhitungan suami. Jadi PTKP Sinta sebesar 54 juta ini tadi ya, begitu. Oke. Nah, ini demikian penjelasan mengenai beberapa contoh soal perhitungan PTKP untuk menghitung PPh pasal 21. Semoga bermanfaat, tetap semangat dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali.